keperawanan, kemudian suka diidentikan dengan yang masalahnya selaput darah itu. Masalah keperawanan yang sering dianggap tabu, faktanya masih saja sering diperbincangkan. Mulai dari mitos di masyarakat yang terus dipercaya, hingga beragam solusi yang dipercaya ampuh mengembalikan kekencangan daerah kewanitaan. Seperti apa faktanya? Ya, kalau kita tarik lagi, usia ada berkaitan dengan hormonal dia. Artinya kan wanita ada masa menopausnya. Saksikan di Dr. Oz Indonesia hari ini. Iya, selamat untuk sehat buat pemirsa yang di rumah dan juga penonton yang di studio. Karena salah satu semangat untuk sehat adalah selalu ceria. Yeay, seperti penonton yang ada di studio nih sekarang. Senang banget ya, karena menyambut tahun baru ini, wah semuanya tuh harus serba ceria. Serba ceria dan tentunya banyak sekali beragam resolusi. Ya, betul. Di masing-masing dari kita tuh punya, saya pengen ini, pengen itu. Tapi pada beberapa resolusi ini tentunya sedikit banyak kita tuh kadang-kadang suka mendengarkan masukan orang lain. Kata orang. Nah, Kata orang. Padahal belum tentu apakah yang dikatakan orang itu termasuk yang benar atau yang enggak. Iya, kita nggak usah curhat-curhatan, Dokter Re, tapi kita akan bermain beragam pernyataan tentunya di segmen favoritnya Dokter Indonesia, yaitu segmen mitos atau fakta. Tapi kita nggak mau sendirian aja, berduaan aja. Kita mau mengundang bintang tamu yang ceria juga. Iya, sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar, ya. Karena Dia punya resolusi apa ya di tahun yang baru ini ya? Kita undang seorang wanita cantik yang masih fresh dan segar, yaitu Maria Selena. Halo Maria. Aduh Maria, tambah cantik. Terima kasih. Ya dong, kalau tahun baru harus semakin oke, semakin kece. Makanya. Kalau cewek semakin kurus gitu kali ya. Jangan terlalu kurus, karena ada beberapa cowok juga suka yang Nah, ini resolusi tahun barunya Maria Selena bukan? Itu salah satunya ya. Penampilan pasti cewek kayak gitulah. Cuma kalau aku mungkin lebih ini ya, bijaksana kali ya, lebih wise. bijaksana dalam memilih pasangan nantinya. Dalam memilih pasangan, dalam misalkan mendengarkan kata-kata orang, misalkan rumor-rumor yang negatif-negatif gitu, kalau yang belum jelas nggak usah dengerin ya. Lebih ke positive thinking. Iya, giginya juga baru tuh kayaknya. Jadi salah satu resolusi dari Maria Selena adalah sedikit tidak mau mendengarkan kata orang, ya, karena itu buat tanda pusing. Kalau yang negatif ya. Jadi biar kita tetap produktif, produktif, fokus dengan pekerjaan kita sehingga hasilnya juga optimal. Seperti yang kita awal tadi katakan bahwa di sini kita ingin main segmen mitos atau fakta. Oh, pas banget nih. Oke, kita masuk ke pernyataan yang pertama. Siap? Mana benderanya? Ya, habis pilkada ibu-ibu ini. Oke, pernyataan yang pertama. Tidak merasakan nyeri saat menstruasi adalah salah satu tanda tidak perawan. Mitos atau fakta? Ada yang fakta. Ada yang fakta. Ada yang mitos. Coba saya ke ibu yang berkerudung warna coklat nih bilangnya fakta. Alasannya apa ini, Ibu? Kalau mens itu tidak tergantung dari keperawanan, tapi memang udah ada bibit biasa sakit atau tidak kalau dia menstruasi, makanya fakta. Fakta. Oke, terima kasih. Bener nggak ya kita cari tahu? Kita tanya langsung ke ahlinya. Nah, depan saya ini ada gambaran yang terjadi pada selaput darah wanita. Iya. Tidak semuanya itu sama. Benar. Bentuknya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa ada lubang di tengah, ada yang bisa berbentuk bintang, ada yang bisa hanya ada di satu sisi saja, atau ada yang memiliki dua lubang. Bahkan tidak memiliki lubang sama sekali, atau bahkan sangat tipis sehingga terlihat hampir tidak ada. Iya, dan masalah keperawanan kemudian suka diidentikan dengan yang masalahnya selaput darah, itu sebenarnya tidak fair, ya. Betul. Kalau kita membahas keperawanan itu ada beberapa sisi kan ya dokter ya, dari sisi harfiahnya keperawanan itu definisinya apa? Ya, dari sisi agama, kemudian dari sisi sosial dan dari sisi medis. Kalau sisi medis ini adalah keperawanan seorang wanita yang belum pernah melakukan intercourse atau proses masuknya penis ke dalam vagina. Betul. Kalau robeknya selaput darah, ini banyak penyebabnya. Bisa saja bukan penyebabnya dari aktivitas seksual. Iya. Nah, itulah ya? makanya. Apalagi kalau dikaitkan dengan nyeri menstruasi.
Nah, nyeri menstruasi kan sebenarnya terjadi dari kontraksi yang ada di rahim. Jadi pelunturnya dinding rahim itu bisa menyebabkan rasa sakit yang timbul. Tapi bisa juga pada orang yang memiliki mulut rahim masih kecil ya, atau belum menikah atau belum melahirkan, biasanya juga bisa menimbulkan nyeri pada saat menstruasi. Iya, jadi kenapa kita memunculkan pernyataan ini? Karena untuk jawaban bagi Anda yang di rumah ya, memang banyak sekali hal-hal yang seperti ini akhirnya menjadi konflik. Dan jawabannya adalah mitos. Ya, jadi jangan pernah menghubungkan antara tidak perawan dengan situasi menstruasi seorang wanita. Betul. Ya, secara harfiah, secara agama, secara sosial, secara medis keperawanan itu beragam definisinya. Tapi karena ini bicara masalah kesehatan, sebaiknya Anda kunjungi dokter jika anak Anda atau Anda sendiri bingung mengenai keperawanan Anda. Ya, kita masuk ke pernyataan berikutnya. Silakan Dokter E. Nah, ini pernyataan berikutnya ini berkaitan. Sebentar Dokter E, saya jalan Iya, dulu. Itu dia. Kayaknya kalau dokternya nggak cocok. Coba Maria Selena. Kamu sih kayak gitu ya? Jalan-jalan. Coba. Kalau Maria Selena jalannya gimana ya? Gitu Ya. Ibu mau jalan juga? Oh enggak ya? Nanti aja ya. Nanti aja ya. Oke. Nah, pernyataan selanjutnya ini berhubungan dengan tadi yang dokter Yan lakukan Iya. tadi, cara berjalan. Keperawanan bisa dilihat dari cara berjalan. Mitos atau fakta? Ada fakta. Yang pakai baju fakta, merah ya. tadi fakta. Yang udah merah ya? Mitos atau fakta, Bu? Jadi kalau katanya kalau perawan Anak gadis. Yang gadis coba kita lihat tanya. jalannya rapet gitu ya. Emang kalau nggak perawan jalannya gimana? Kayak gimana coba? Coba jalan. Oke, terima kasih ya Bu ya. Jadi kalau yang saya tangkap nih Resa, ya Dokter E, ibu-ibu ini nganggap kalau yang masih perawan itu jalannya Oh, rapat. kalau yang udah Anggun ya, dan Anggun. enggak. Waduh. Tapi gini ya. Kita tidak bisa menyepelekan opini masyarakat seperti yang Ibu tadi sampaikan. Karena bagaimanapun Indonesia ini terdiri dari beragam kalangan, justru pola pikirnya harus kita arahkan ya. Betul, makanya kita ada segmen ini kan? Iya benar. Oke. Baik, saya minta Maria Selena plus 1 orang ibu untuk maju ke depan. Yang sudah menikah nih Sudah ibunya nih. berkeluarga. Ya. Ibu pasti sudah menikah. Iya ya. Ibu muda. Bu, ibu yang baju hitam. Ayo, ya. Ayo ibu silakan. Ibu tangan tuh temennya. Baiklah, kedua wanita cantik di masa kini dan masa lalu. Silakan Maria Coba Selena ya, tunjukkan jalan jalan ya. sampai Ibu Khadijah. Silakan jalan sampai titik Silakan ibu, sana. ayo. Putar. Oke, balik lagi Bu. Iya. Saya sebagai cowoknya dong. Baiklah, apa ada perbedaan? Nggak sopan. Fisik. Nah, ada beda sama loh kembar Sama, kayak gini. cara jalannya pakai 2 kaki. Saya lihat perbedaan antara jarak kaki kanan kaki kiri nggak jauh beda antara Maria Selena dan Ibu Khadijah. Sama, tegak juga. Kenapa gitu dok? Hah? Oke, baiklah. Itu tadi adalah suatu ilustrasi buat Anda yang di rumah mengenai cara berjalan antara Maria Selena dan Ibu Khadijah. Di mana di sini kita kenal bahwa Maria Selena adalah masih belum menikah dan Ibu Khadijah sudah punya berapa Cucu bu. cucu? Cucu banyak, udah Berapa? 10. Enggak, tapi kalau cucu kan bukan dikeluarin dari ibu ya. Anak 4, Empat. udah berkeluarga 3, tinggal 1 yang SMA. Oh oke. Mau nambah lagi? Enggak, udah menopause. Oke. Baiklah. Kalau melihat cara berjalan itu tadi, apakah fair kita mengklaim suatu hal yang sangat bersifat privasi buat seorang wanita? Jawabannya adalah Dr. Reza, silakan. Keperawanan bisa dilihat dari cara berjalan. Ternyata jawabannya adalah mitos. Oke, tepuk tangan buat Khadijah. Oke, Selena satu lagi ya. Ya, kita masuk ke pernyataan berikutnya.
Kumis tipis adalah bukti bahwa seorang wanita tidak perawan, mitos atau fakta? Mitos semua. Mitos. Pinter-pinter semua mah jawabnya. penonton yang di studio ya. Tapi alasannya apa? Kenapa mitos? Gak ada hubungannya kali dok. Oke, tapi saya tanya dulu nih ke pemirsa. Artis Indonesia yang memiliki kumis tipis siapa aja? Lalu siapa lagi? Cici Cici Paramida. Paramida. Oke, ya udah ya. Jadi pada dasarnya kalau ditanya lagi apakah Cici Paramida dan Iis Dahlia masih perawan? Sudah enggak, karena sudah menikah ya. Tapi apakah kumis tipis fair untuk menentukan seseorang masih perawan atau tidak? Dan jawabannya adalah mitos. Tapi memang gak ada hubungannya nih ya dokter Yan ya. Kalau Iya. kumis itu kan bisa saja karena memang ada hormon laki-laki juga di badan Iya, kita. benar. Ada hormon androgen. Jadi mau pada laki-laki, pada wanita pun kalau hormon itu tinggi bisa saja muncul kumis. Iya, dan pada dasarnya adalah meskipun suatu image ya bahwa wanita itu tidak memiliki kumis, jika Anda merasa resah dengan kondisi kumis tersebut sebaiknya diperiksakan ke dokter, terutama dokter yang berkaitan dengan endokrin atau hormonal, karena ini bisa aja berkaitan dengan gangguan hormon seorang wanita. Tapi biasanya kumis aja ya dok. Jakun gitu nggak kan ya dok ya? Jakun berarti laki-laki dan wanita. Lagi sudah ganti, nggak ada. Wanita asli pastinya jakun jarang sekali 1 banding sekian, tapi kalau kumis masih kemungkinan, otot masih kemungkinan ya. Itu tadi beberapa pernyataan tentang keperawanan yang cukup banyak beredar di masyarakat kita, dan masih ada lagi yang berkaitan dengan keperawanan. Ya. Ada lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Dokterus. Otot vagina itu melebar. Daerah kewanitaan yang berubah pasca menikah ternyata sering dikeluhkan. Temukan solusinya sesaat lagi. Wah, nggak percaya semua. Enggak. Masih kenceng Kayaknya katanya. emang enggak kok. Emang kenceng ya dok ya mas?